Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12, Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan turunan dalam teknik pertanian. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami, yaitu saya sendiri, Aisyah Asidiki Azra, kemudian terdapat teman saya, Tegar Indra Ramandani, dan Muhammad Rafiq Hidayat. Nah, dalam teknik pertanian, perpindahan panas ini menjadi suatu hal yang penting dalam proses pengeringan, pemrosesan pangan, kemudian penyimpanan pangan tersebut. Konduktivitas termal ini menjadi salah satu aspek dalam perpindahan panas. Nah, konduktivitas termal yaitu kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Nah, kemampuan ini untuk menentukan seberapa cepat panas dapat berpindah melalui suatu bahan. Pemahaman ini juga berguna untuk mengoptimalkan berbagai proses seperti penyimpanan, pengeringan, dan pemrosesan pangan. Nah, dapat dilihat pada gambar satu, yaitu sketsa konduktivitas termal, di mana suatu batang besi diberi panas melalui api, nah kemudian akan merambat atau menyalurkan panas dari batang besi tersebut karena batang besi tersebut memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Konduktivitas termal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis bahan. Nah, jenis bahan yang memiliki konduktivitas tinggi seperti logam dapat berguna sebagai alat pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini yaitu salah satu cara untuk mensterilkan susu sapi. Kemudian, untuk jenis bahan yang memiliki konduktivitas rendah seperti kayu, ini dapat berguna sebagai isolator tempat penyimpanan. Nah, yang kedua, terdapat kelembapan bahan. Kelembapan bahan ini mencakup kadar air yang terkandung dalam suatu bahan hasil pertanian. Bahan yang memiliki kadar air yang tinggi akan memiliki konduktivitas termal yang tinggi juga. Nah, yang ketiga yaitu suhu. Konduktivitas termal akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Salah satu contoh konduktivitas termal dalam teknik pertanian ini yaitu pengeringan hasil pertanian. Nah, konduktivitas termal ini sangat memainkan peran yang penting karena dapat menentukan efisiensi dan kecepatan suatu proses pengeringan. Salah satunya yaitu pengeringan gabah. Pengeringan gabah ini menjadi salah satu tahap yang penting dalam pasca panen padi untuk mengurangi kadar air hingga tingkat aman, yaitu sebesar 14%. Nah, pengeringan ini berguna untuk mencegah pertumbuhan jamur dan mikroorganisme. Misalnya, yaitu material yang digunakan untuk pengeringan dapat membantu agar proses pengeringan berjalan lebih efektif. Nah, aplikasinya yaitu yang pertama, terdapat penggunaan lantai logam. Nah, lantai logam ini tuh dapat meningkatkan efisiensi, tapi berisiko juga terjadi overheating. Yang kedua, yaitu penggunaan lantai beton yang dapat menyimpan panas lebih lama. Nah, penggunaan lantai beton ini cocok untuk pengeringan alami seperti gabah yang dileretkan dalam suatu ruang terbuka. Nah, di situ penggunaan lantai beton dapat menyimpan panas lebih lama. Kemudian kayu lebih cocok digunakan sebagai insulasi untuk mencegah kehilangan panas di bagian tertentu suatu mesin pengering. Kemudian kami akan menjelaskan turunan dalam matematika yang berguna untuk konduktivitas termal. Oke, teman-teman, di sini ada contoh soal turunan penggunaan nilai maksimum dan minimum. Soalnya adalah salah satu aspek penting dalam desain pisau bajak adalah konduktivitas termal bahan, karena dapat menentukan seberapa cepat panas dapat mengalir dan disipasi dari pisau. Nah, dalam kondisi operasi ini, suhu pisau bajak bervariasi tergantung pada gesekan dengan tanah. Suhu pisau bajak sebagai fungsi jarak dari ujung mata pisau dan dapat digunakan dengan persamaan berikut, yaitu T sama dengan setengah R pangkat 4 min 7R pangkat 3 plus 30 R kuadrat plus 200 R. Dengan T di sini adalah dalam Kelvin dan R dalam meter dari ujung pisau bajak. Nah, untuk konduktivitas perpindahan panas sendiri, kita di sini menggunakan hukum Fourier, yaitu dengan persamaan di sini adalah Q sama dengan min K dt per dr. Dan Q di sini adalah laju perpindahan panas persatuan ruas, K-nya adalah konduktivitas termal bahan, dan dt per dr-nya adalah perubahan suhu terhadap jarak. Di sini kami akan mencari nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan turunan pertama dan kedua, dan kemudian kita menentukan titik ekstrimnya, yaitu dengan membuat nol dari turunan kedua tersebut. Karena di titik ini, laju perubahan turunan pertama berhenti meningkat atau menurun. Dengan persamaannya yaitu d kuadrat
T per dr kuadrat sama dengan 0. Dari soal yang telah dijabarkan, diketahui Q sama dengan 3000 Joule per second, suhu T sebagai fungsi jarak R yang diberikan, yaitu T sama dengan setengah R pangkat 4 dikurangi 7, R pangkat 3 ditambah 30 R kuadrat ditambah 20, 200 R dalam bentuk Kelvin. Yang ditanyakan ada tiga, yang pertama yaitu nilai R, di mana dt per dr mencapai nilai ekstrim, maksimum, dan juga minimum. Lalu yang kedua nilai R, di mana konduktivitas K memiliki nilai maksimum dan juga minimum. Yang terakhir yaitu biasanya K saat maksimum dan minimum jika diketahui laju kalor konstannya sebesar 3000 Joule per second. Untuk jawaban soal nomor A yaitu mencari nilai maksimum dan juga minimum, dilakukan turunan pertama T terhadap R yaitu 2R pangkat 3 dikurangi 21 R kuadrat ditambah 60 R ditambah 200. Nah, untuk mencari nilai ekstrimnya menggunakan turunan yang kedua dari samaan yang tadi menjadi 6R pangkat 2 dikurangi 42R ditambah 60. Lalu untuk turunan kedua sama dengan 0 untuk mencari akar-akarnya atau R, yaitu menjadi 6R kuadrat dikurangi 42R ditambah 60 sama dengan 0. Dilanjutkan dengan persamaan tersebut dibagi dengan angka 6, yaitu menjadi R pangkat 2 dikurangi 7R ditambah 10 sama dengan 0. Setelah itu persamaan tersebut difaktorkan menjadi R kurang 5 dan R kurang 2 sama dengan 0. Lalu didapatkan nilai akar-akar yaitu R sama dengan 2 atau R sama dengan 5. Nah, setelah mendapatkan nilai R, dilakukan cek jenis ekstrim menggunakan turunan yang ketiga. Nah, untuk turunan ketiganya yaitu menjadi 12R dikurangi 42. Nah, untuk R sama dengan 2, kita masukkan ke turunan ketiga tadi, yaitu menjadi 12 dikali 2 dikurangi 42 sama dengan negatif 18, yang menghasilkan nilai negatif atau menjadi nilai maksimumnya. Untuk R sama dengan 5, kita masukkan ke turunan yang ketiga tadi menjadi 12 dikali 5 dikurangi 42 sama dengan 18 yang memiliki nilai positif yaitu akan menjadi nilai minimumnya. Lanjut untuk soal yang B yaitu mencari nilai K maksimum dan juga minimum yaitu menggunakan persamaan Q sama dengan negatif K dikali dt per dr. Nah, dikarenakan Q-nya konstan maka K sama dengan Q per negatif dt per dr. Agar nilai K maksimum dan juga minimum, maka dt dan dr harus minimum dan juga maksimum. Yaitu kita dibalik menjadi ketika dt per dr-nya maksimum atau R sama dengan 2, maka K-nya menjadi minimum. Begitu juga dengan dt dan dr ketika nilainya minimum atau R sama dengan 5, maka K-nya memiliki nilai yang maksimum. Nah, untuk menjawab soal B ini, kita menggunakan persamaan 2R pangkat 3 dikurangi 21R kuadrat ditambah 60R ditambah 200. Kita masukkan untuk nilai R sama dengan 2, yaitu 2 dikali 8 dikurangi 21 dikali 4 ditambah 60 dikali 2 ditambah 200 yang menghasilkan nilai 252. Begitu juga dengan R yang sama dengan 5 yang menghasilkan nilai 225. Nah, untuk yang soal C yaitu mencari nilai K jika Q-nya sama dengan 3000 Joule per second. Yang menggunakan rumus seperti tadi yaitu K sama dengan Q per negatif dt per dr. Untuk R sama dengan 2, kita sudah mengetahui bahwa nanti nilainya adalah 252, jadi kita langsung masukkan saja K minimum sama dengan nilai Q-nya 3000, jadi 3000 per negatif 252 sama dengan negatif 11,90 Joule. Untuk R sama dengan 5, yaitu K maksimumnya sama dengan 3000 dibagi negatif 225 sama dengan negatif 13,33 Joule per meter. Nah, dari soal studi kasus tadi dapat disimpulkan bahwa konduktivitas termal pada bidang teknik pertanian memiliki berbagai pengaruh, seperti pada proses pengeringan hasil pertanian, penyimpanan suhu yang terkendali, pemrosesan makanan, hingga pengendalian suhu dalam rumah kaca. Untuk turunannya sendiri, tadi kita aplikasikan untuk menentukan titik ekstrim perubahan suhu, yang kemudian digunakan untuk menghitung konduktivitas termal. Nah, pemahaman tentang turunan ini penting dalam desain sistem perpindahan kalor seperti material insulasi pada alat pertanian atau isolator, dan sistem pendinginan dalam teknik pertanian. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan nanti. Terima kasih.